teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini agak sedikit berbeda karena saya akan melaksanakan proses belajar mengajar seperti semula. Kita tahu bahwa pandemi ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, dan tepat hari ini, hari pertama saya akan memulai pelajaran kembali secara tatap muka dengan anak-anak yang sudah merindukan pelajaran tatap muka. Kita ikuti selanjutnya. Ayo kita buat. Teman-teman, saya sudah berada di depan kelas. Ini kelas saya yang akan saya mengajar. Jadi pada pembelajaran kali ini, pembelajaran tatap muka, walaupun di sela-sela waktu masa pandemi ini kita harus tetap menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Ya, agar semuanya tetap aman dan tetap berjalan terjadi atau berlangsung secara enak dan sesuai protokol kesehatan. Mari ayo kita semuanya menjaga dan menaati peraturan pemerintah dengan menerapkan 3M. Terima kasih. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini, teman-teman? Oke ya, kita bertemu lagi di pelajaran saya dengan Pak Udi. Kita akan membahas tentang UMKM. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita bercerita sedikit tentang UMKM di masa pandemi ini. Jadi kita semua tahu ya, di masa pandemi seperti ini kita sedang mengalami dilanda virus COVID-19 yang mana di masa pandemi ini semua kebijakan mengarah pada pembatasan untuk beraktivitas. Tentunya ini sangat berpengaruh pada UMKM sendiri di masa pandemi seperti ini. Terbukti bahwa banyak pelaku-pelaku UMKM yang tidak bisa sustain, alias artinya UMKM tersebut merosot. Artinya UMKM ini menjadi tumpuan ya di perekonomian Indonesia. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, UMKM merosot. Jadi ekonomi Indonesia sangat digempur ya dengan adanya pandemi seperti ini. UMKM sendiri menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% bagi perekonomian Indonesia. Yang artinya bahwa UMKM ini menjadi senjata utama bagi negara Indonesia untuk membangun ekonominya. Ya, sudah cukup. Kita langsung masuk saja ke materi ya. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ya, yang pertama adalah tantangan perekonomian nasional. Bisa dilihat di PowerPoint-nya. Tantangan perekonomian nasional yaitu yang pertama adalah internal, yaitu masalah-masalah yang muncul dari dalam negeri atau faktor domestik, antara lain krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya, isu-isu disintegrasi bangsa. Yang kedua, tantangan perekonomian ada di sektor eksternal, yaitu masalah-masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negara seperti globalisasi yang tidak dapat dihindari, isu-isu perdagangan bebas. Jadi kita sudah jelas ya, tantangan perekonomian nasional ada dua, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Ya, kita sedikit flashback ke krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 98. Ini adalah beberapa hal penting yang menjadi
dan impor. Jadi sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dalam krisis yang berkepanjangan. Yang kedua adalah pendekatan yang serba sentralistik, seragam dan hanya berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh. Ya, dari pelajaran di atas, beberapa hal penting yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1998, maka harus dibuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah bahkan jangka jauh. Salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan muncul wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering kita sebut yaitu UMKM. Dan kita masuk pada definisi UMKM. UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta, atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Ini adalah salah satu ringkasan terkait tentang usaha kecil dan mikro, yaitu tadi kita kembali lagi yaitu milik individu, berbadan hukum, kekayaan bersih maksimal 200 juta, hasil penjualan atau nilai aset rata-rata 1 miliar per tahun. Itu pada usaha kecil dan mikro. Lalu kita balik ke usaha menengah. Usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta hingga 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan kita ini adalah tabel dari klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Nilai kekayaan usaha kecil dan mikro maksimal 200 juta. Yang kedua adalah usaha menengah 200 juta hingga 10 miliar. Usaha besar di atas 10 miliar. Usaha kecil adalah perusahaan atau baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5 hingga 9 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha tersebut. Ya, kita lihat klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Usaha kecil dan mikro jumlah tenaga kerjanya 1 hingga 4 orang. Usaha menengah jumlah tenaga kerjanya 20 hingga 99 orang. Usaha besar jumlah tenaga kerja di atas 99 orang. Departemen Industri dan Perdagangan menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 usaha kecil merupakan bagian dari industri dan perdagangan kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan mempunyai nilai jualan 1 miliar atau kurang per tahun. Dan kita ini ada contoh-contoh UMKM. Yang pertama ada petani punah lahan, yang kedua adalah nelayan tanpa perahu, industri kecil atau biasa disebut skala rumah tangga, usaha kerajinan tangan, pedagang kecil atau asongan, pengecer koran dan seterusnya. Dan kita masuk pada masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM. Antara lain ada masalah internal. Yang pertama adalah rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UMKM, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan, kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Yang kedua adalah ada masalah eksternal. Yang pertama, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembang usaha kecil, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan, kurangnya dukungan, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
sebagai sebuah organisasi ekonomi atau bisnis memiliki ciri spesifik seperti berikut. Yang pertama adalah struktur ekonomi organisasi yang sangat sederhana, mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang lentur, memiliki hierarki manajemen yang kecil. Dan ini adalah faktor-faktor penyebab kegagalan sektor industri untuk berkembang. Yang pertama adalah poor decision making ability, jadi lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, manajemen incompetence, jadi ketidakmampuan manajemen. Yang ketiga adalah lack of experience, jadi kurang berpengalaman. Yang keempat adalah poor financial control, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Yang kelima adalah determination dan working capital, yaitu kemerosotan posisi modal kerja. Yang keenam adalah declining sales, artinya sering menemukan penurunan pada volume penjualan. Yang ketujuh adalah declining profit, yaitu buruknya manajemen mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan. Yang kedelapan, impresi sebaliknya akan terus meningkat. Dan kita di kendala lain yang mempengaruhi sulitnya pengembangan UMKM adalah adanya pemikiran-pemikiran atau mitos yang salah kaprah. Antara lain, yang pertama mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi nasional lebih penting daripada dimensi moral, dimensi material daripada dimensi institusional, dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosial. Yang kedua, ada mitos bahwa pendekatan pengembangan yang berasal dari atas atau top down lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah atau yang disebut bottom up, yang berasal dari aspirasi pembangunan tingkat grassroots. Yang ketiga, mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material atau secara fisik daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. Yang keempat, mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. Yang kelima, mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien, bahkan tidak efektif, serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Mitos bahwa masyarakat Indonesia bahwa tidak tahu apa yang akan diperlukan dan bagaimana memperbaiki. Mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin itu sendiri. Yang kedelapan ada mitos bahwa efisiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi sumber daya masyarakat. Yang kesembilan ada mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan merupakan sektor yang inferior, tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa pemberian investasi yang panjang sehingga tidak perlu diprioritaskan pembangunan. Yang ke-10 ada mitos keseimbangan dalam akses dan pemilikan sumber daya pembangunan merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan. Ya, kita tadi sudah membahas tentang UMKM. Yang pertama itu apa itu UMKM dan bagaimana jenis-jenis UMKM dan klasifikasi tentang apa sih itu modal, berapa modal usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Ya, kita dapat simpulkan bahwa kemajuan UMKM ini menurut saya adalah kunci yang utama adalah yang pertama edukasi tentang UMKM itu sendiri. Jadi mengedukasi tentang cara pengelolaan, manajemen, dan bagaimana keuangan tersebut. Yang kedua, kunci yang kedua adalah sekarang kita hidup di era revolusi industri 4.0. Semua teknologi sudah berkembang bahwa UMKM ini perlu adanya digitalisasi, yang berarti bahwa sekarang sudah banyak UMKM yang terdaftar di Gojek, Grab, atau bahkan juga di
apa namanya marketplace lainnya. Intinya bahwa UMKM sekarang dapat berkembang dengan adanya digitalisasi. Yang ketiga, kunci yang ketiga bahwa menunjukkan bahwa UMKM akan berkembang yaitu adanya kapital yang kita sering sebut modal. Jadi dengan tiga tersebut saya yakin dan percaya UMKM dapat berkembang. Ada yang ingin ditanyakan tentang UMKM dan penjelasan yang sudah saya berikan? Mungkin Mas Tri ingin bertanya. Ada Pak? Oh ya, silakan. Terkait dengan UMKM itu, mengapa dalam kondisi COVID-19 ini UMKM bisa terkena dampak yang sangat signifikan? Padahal dalam kondisi COVID-19 itu UMKM masih bisa bertahan. Itu mengapa tidak terjadi? Oke. Pertanyaan yang cukup menarik dari Mas Tri ya. Kenapa di masa pandemi ini UMKM bisa berdampak bagi ekonomi Indonesia dan bahkan berdampak bagi pelaku-pelaku usaha yang banyak mem-PHK kan karyawan-karyawannya. Jadi kenapa bisa itu terjadi? Karena pandemi ini memaksa kita dan kebijakan pemerintah untuk kita tidak keluar rumah, kita membatasi aktivitas-aktivitas yang ada. Jadi UMKM yang tadinya bisa buka dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam ini tidak bisa maksimal seperti yang sebelumnya. Jadi UMKM dibatasi betul waktu operasionalnya sehingga pendapatan yang didapat pun juga minim. Alhasil UMKM merosot dan tidak punya pendapatan yang stabil yang menyebabkan UMKM tersebut tidak bisa bertahan dan akhirnya menjaga banyak karyawan. Kenapa beda dengan krisis tahun 1928? Karena ini beda konteks, Mas Edi. Kalau yang ini adalah pandemi yang disebabkan oleh pandemi tersebut dan kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas kita. Kalau di krisis 98, menurut saya kenapa bisa UMKM bisa tetap stabil, yaitu karena memang pengelolaan ekonomi dan kebijakan ekonomi waktu itu tepat dan tidak ada gangguan dari faktor eksternal. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Mungkin kita cukupkan dari materi UMKM di pertemuan ini. Kita lanjutkan pertemuan besok dengan tugas tentang UMKM. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.